Kita jangan tertipu dengan orang kafir. Kita tujuan hidup kita ibadah kepada Allah. Luangkan waktu kita sepenuhnya untuk ibadah. Sampai dalam satu hadis yang hadis qudsi. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Albani. Nabi bersabda SAW, "Ya ibna Adam, tafarragh li'ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wa illa taf'al mala'tu yadayka syughla wa lam asudda faqrak." Wahai anak Adam, luangkan waktu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku, kata Allah. Allah yang menciptakan kita, Allah mengatakan, wahai anak Adam, luangkan waktumu sepenuhnya untuk ibadah kepadaku. Aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Dan apa? Aku akan tutupi kefakiranmu. Kalau engkau tidak lakukan itu, kata Allah, aku akan berikan kesibukan. Sibuk terus, tapi nggak ada artinya kesibukannya dia. Walam asudda faqrak, dan aku nggak akan tutup kefakiranmu. Tapi ketika kita sibuk untuk ibadah kepada Allah, semua dicukupi oleh Allah Taala. Dicukupi sama Allah. Rezeki pasti dikasih. Kan di ayat yang tadi surah Al-Dzariyat, aku nggak minta rezeki dari kalian, aku nggak minta makan, tapi Allah berikan rezeki. Kalau kita ibadah kepada Allah, pasti dikasih rezeki sama Allah. Itu harus yakin itu. Makanya nuntut ilmu ini ibadah. Luangkan waktu kita untuk ibadah kepada Allah. Sekarang banyak orang nuntut ilmu apa? Sambilan. Iseng. Nggak bakal dapat ilmu selama-lamanya. Sisa waktu nggak bakal dapat ilmu. Nuntut ilmu udah sisa waktu. Dari pagi kerja, sore ngaji, sampai di majelis tidur. Yang nggak dapat ilmu sama-mamanya. Mesti waktu kita untuk ibadah kepada Allah lebih dari semua yang ada. Allah menciptakan kita untuk ini. Makanya kalau kita lihat ibadahnya Nabi Muhammad SAW, luar biasa semangatnya. Ibadahnya para sahabat, semangat luar biasa. Nuntut ilmunya mereka, luar biasa. Para ulama, tabi'in, para ulama salaf, luar biasa. Hatta jauh mereka jalan untuk menuntut ilmu syar'i. Mereka tinggalkan istrinya, mereka tinggalkan anaknya untuk mencari ilmu. Antum lihat Imam Ahmad bin Hanbal pernah berjalan kepada Imam Abdul Razak As-San'ani dari Baghdad sampai ke Yaman untuk mencari ilmu. Jalan. Begitu ilmu itu. Belum lagi imam yang lain berjalan kaki. Sampai Muhammad bin Sirin rahimahullah mengatakan, "Inni asirul layali wal ayyama fi talabil haditsil wahid." Aku berjalan siang dan malam untuk mencari satu hadis. Siang dan malam cari satu hadis. Bukan mereka nggak punya istri, mereka punya anak. Mereka punya istri, punya anak. Mereka cari nafkah dulu buat istri anaknya, baru mereka tinggal berangkat mereka untuk thalabul ilmi. Sampai mereka jadi para ulama. Hafal Quran, hafal hadis. Luar biasa. Nggak seperti sekarang. Kita ngaji cuma sisa-sisa waktu. Kita belajar cuma sisa-sisa waktu. Sehingga apa yang kita dapat? Ya begitu yang kita perjuangkan, ya segitu yang kita dapat. Dari ilmu agama ini. Nggak pernah maju. Nggak pernah berkembang, nggak pernah punya kualitas umat Islam ini. Antum lihat, kenapa? Ya karena itu aja sudah. Nuntut ilmunya, sisa waktu. Bacanya juga kapan? Ya sisa waktu. Baru baca sedikit, sudah ngantuk. Talibul ilm minimal baca 4 jam dalam sehari. Penuntut ilmu itu. Baca Al-Quran, baca hadis, baca buku yang lain bermanfaat. Sekarang kan enggak. Yang dibaca apa? Koran, media sosial, dan yang lainnya. WA, SMS, itu yang dibaca. Qurannya ini, Quran enggak dibaca, ini Quran nih. Ini sumbernya ilmu. Wahyu dari Allah, enggak dibaca oleh kaum muslimin. Nabi berdoa, Nabi disuruh oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Taha ayat 114, wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah Muhammad, ya Allah tambahkanlah aku ilmu, tambahkan ilmu, bukan tambahkan harta, ilmu. Yang diminta ilmu dan ilmu. Makanya Ibnu Mas'ud berdoa kepada Allah, mazidna iman wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah tambahkanlah aku iman, keyakinan dan pemahaman tentang agama supaya tambah paham. Umat Islam dulu belajar tentang wudu, ya dulu. Sekarang begitu juga sama, nggak berubah, nggak ada kualitas untuk menambah.
Anda bisa lihat keadaan umat Islam. Makanya kita berusaha meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Makanya tingkatan itu Islam, naik lagi lebih tinggi apa? Iman, lebih tinggi lagi apa? Ihsan. Itu yang ditanyakan oleh malaikat Jibril alaihi salatu wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pikir cukup sampai di sini. Wassallallahu Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.